Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Jadi pertemuan kali ini kita mulai dengan keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai pelajaran, kakak minta untuk ketua kelas memimpin doa dulu. Saya. Siapa? Ini ya. Boleh. Ya pergi ke kelas. Duduk yang rapi. Sebelum kita mengawali aktivitas di siang hari ini, maka baiknya kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih. Oke. Sekarang kakak mau absen dulu ya. Yang izin keluar tadi dan osis siapa aja? Saya Dika, ya. Iya sama. Bobin. Ini 3 orang. 4. Oh, dari kita. Pada itu. Berarti ini banyak yang wajib ya. Oke deh. Anissa, Aziza, hadir. Oke. Febriani, hadir. Oke, dari izin. Terus dari izin juga. Julia. Julia. Naila Hafid. Ya. Naila. Tami. Muhammad Zaini. Masuk Muhammad Saleh. Bolos. Muhammad Rizky. Mustafa. Najwa. Yasa. Hadir. Nurul Hikmah. Hadir. Rahman Alwi Firdaus. Dia sakti. Oke, Rena. Iya, izin ya. Sarul Hamida. Hadir. Yani Al-Nasir. Mana? Oke. Ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus kembali. Nah, persamaan garis lurus ini ada beberapa pembelajaran ini yang kita mau bahas pertemuan kali ini, yaitu yang pertama menentukan persamaan garis lurus yang melalui sebuah titik dengan gradien. Jadi ada diketahui sebuah titik dan gradien. Kemudian menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Nah, sebelum lanjut ke tujuan pembelajaran, kakak akan tanya tentang pertemuan sebelumnya. Kita persepsi ya. Nah, di sini kalian masih ingat nggak apa itu gradien? Ya, apa itu gradien? Ada yang masih ingat apa itu gradien? Katakan waktu. Gradien itu Sama. siapa? Siapa yang satu? Sama. Oke, Nasa. Nilai yang menentukan pemiringan suatu garis lihat dari kiri. Oke. Nah, berikutnya ada gradien seperti yang disebut sama Nelsa tadi. Nah, gradien merupakan nilai yang menunjukkan berdirinya dari suatu garis. Seperti yang Nelsa dari kiri ke kanan, ya kan? Ada yang naik, ada yang mendekat, ada yang turun, ya kan? Kemarin kita sudah bahas itu. Nah, disebut
Oke. Kita lanjut. Nah, yang ini. Pertanyaan yang ini, negatif positif. Jika grafik dari suatu garis naik, maka nilai gradiennya itu positif atau negatif? Positif. Oke, gua coba. Benar gak ya? Benar lah. Bener lah, itu. Nah, ini. Sebelas biru ada benar loh. Oke. Ya, benar. Iya. Kalian sudah kan tadi? Nah, sekarang kalau yang selanjutnya nih. Jika grafik dari suatu garis kita coba. Masih keluar. Ini sebentar ya. Nah, itu kan pertanyaan yang ini. Nah, ini berapakah gradien dari 2Y Video. plus X ada 0? Negatif 2. Ada 2. Ada jawaban lain? Negatif 2 itu. Negatif 2. Siapa yang jawab 4? Oke, yang jawab 2. Ada negatif 2 tadi. Negatif 2. Oke. Kita coba yang 4 dulu ya, karena banyak yang 4 tadi ya. Nah, kita coba. Bawah. Nah, kita bagi jadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, jadi 4 kelompok ya. Ayo duduk dulu sebelum kelompoknya. Nah, ada ya, mana nih? Aman ya? Oke, sekarang kita akan menonton video pembelajaran. Nah, dari video ini diharapkan kalian nanti tentunya dapat menentukan persamaan garis lurus yang melalui satu titik dan gradien. Kemudian dapat menentukan yang namanya itu persamaan garis lurus melalui 2 titik. Oke, kalau dikeluarkan bukunya, kalian siap-siap mencatat apa yang kalian dapatkan dari video ya. Lurus yang melalui 2 titik. Oke, langsung aja kita mulai membahas ini. Oke, bagaimana cara membentuk suatu persamaan garis lurus? Untuk membentuk suatu garis lurus, setidaknya kita membutuhkan 2 titik. Kalau cuma satu titik bisa nggak? Bisa, kalau pemilihannya diketahui. Gini, supaya kalian makin paham, Pak Beni coba ilustrasikan ke diagram kartesius berikut ya. Misalkan di diagram kartesius ini ada titik A dan titik B. Kira-kira bisa nggak buat? Nah, untuk menentukan persamaan garis ini ada rumusnya. Cek di slide selanjutnya. Ini dia membentuk persamaan garis lurus jika diketahui satu titik dan gradiennya. 15 tambah 4 berarti kurang 11 ya belakangnya. So persamaannya adalah Y sama dengan min3X dikurang 11 kayak gitu. Nah, sampai sini dulu. Kalian paham nggak nih caranya? Menentukan persamaan garis lurus yang melalui satu buah titik dan juga gradiennya negatif 3. Masih bingung? Oke, kita bahas ya di sini. Nah, di sini seperti sini udah ada nih rumusnya. Apa rumusnya? Bisa coba. Y dikali 1 sama dengan Kali 1. Ini 1. Oke. Nah,
ikutin. Nah, ini kan negatif sama negatif nih senyum dia kan? Karena senyum ini makanya kenapa di sini persen dari hasilnya kok positif gitu. Nah, terus ini dulu, nah ini sekarang cara misalnya ini dikali X, ini dikali X. Nah, jadi negatif 3 dikali X. Kemudian nih, negatif 3 kali X berapa? Berapa nih? Negatif 3 kali X. Negatif 3X. Negatif 3X. Nah, sekarang negatif 3 dikali 5. Berapa hasilnya? Negatif 3 kali 5. Ayo. Siapa yang bisa jawab? Maka negatif 3 kali 5. Negatif 3 kali 5. Sama dengan Negatif 2. kali. Oh, kali. 15 nya positif atau negatif? Positif ya. Jadi hasilnya di sini ini kenapa bisa hasilnya negatif 3x dikurang 15. Nah sekarang kita ke sini. Lawan dari negatif 4 apa? Lawan negatif 4 di positif 4. Nah kedua sini dijumlahkan dengan positif 4. Nah, di sini itu ditambah 4. Nah di sini itu dia ditambah 4. Nah, negatif 4 ditambah 4 kan hasilnya 0. Ya kan? Punya utang 4 dibayar 4 kan habis utangnya kan? Jadi di sini tinggal dia sendiri gitu. Nah, sekarang negatif 3x di sini. Nah, negatif 15 ini ditambah 4 berapa? Negatif 11. Nah, jadi ya kenapa bisa persamaannya ini didapatkan Y sama dengan negatif 3x min 11 kayak gitu. Nah, ini untuk yang 1 titik nih. Nah sekarang kita simak lagi untuk yang 2 titik. Selesai ini persamaan gaseousnya. Tapi kalau misalnya jawaban nggak ada yang begini, coba kita buat sama dengan 0 aja. Berarti semuanya kita pindahin ke luas ini. Jadinya kayak gini kan? Dia rumus ini juga sama aja sama yang tadi. Cuma bedanya kita cari dulu gradiennya. Kalau tadi gradiennya sudah dikasih tahu kan? Masih ingat nggak rumus gradiennya? Iya yang ada. Oh, enggak mana aja. Oke, jadi itu dia tadi ya. Kan kalian sudah bisa membedakan nih mana bagaimana cara menentukan pasangan garis dengan 1 titik dengan gradiennya. Kemudian ada 2 titik. Nah sekarang harus sudah berkelompok. Nih kita ada LKPD. Nah ini dikerjakannya secara berkelompok. Nah caranya adik-adik di sini dulu. Nanti kalian tulis. Belum, ini covernya aja yang sama ini. Beda isinya ya. Jadi kalau untuk yang ini nanti kalian tulis nama kalian. Terus nanti pilih 1 sebagai ketua ya di tim kalian. Nah di sini ada nama kelompok. Nama kelompok itu nanti ada yang kalian ambil supaya kalian bisa kerja nama kalian. Kalau ada yang dibingungin tentang bagaimana cara ngomongnya, tanyakan kakak, panggil kakak. Yang itu pakai belum? Udah paham? Udah bisa ya? Oke. Nah ini Lucu. Ada yang ini misalnya ekran. Dari keran. Kerjaan, misalnya kerjaan. Wow. Nama kelompok siapa? Singapura. Berapa nilai F-nya nih? Diketahui. Dia 2, terus itu berapa?
Mana X mana Y, mana X1, mana Y1. Nah, terus nanti setelah ketemu itu, masukkan nilai X ini kan ke dalam rumusnya. Ini udah rumusnya, kalian coba kerjain. Oke? Iya, udah cuman udah dianya 2. Iya, ayo dong, kerjain. Ketuanya mustajil. Terus ini. Bukan ini. saya 1 min 3. Atau tidak. 1 min 3, 1 min 2. Nah, ini pintar Oke. kita kalau kerja. Nah, ini masukkan sekarang ke rumusnya. 1 Berapa nilainya? Gerakannya berapa? Gradiennya berapa tuh? Lihat dong temennya ngerjain nih, biar bisa. Ya, makanya. Ini udah jadi. Ya, udah. Nah, ini udah jadi belum temennya? Udah. Nah, sekarang siapa ya yang mau ambil minta tolong maju? Saya. Oke. Ini tadi kelompok D, A, C ya. Nah, kamu pilih yang mana ya? Kenapa nggak sih? Saya. Saya lah. Oke. Jadi yang nomor A, yang nomor 1 itu dibacain aja, dijelasin ya caranya. Terus yang nomor 2 bisa jadi papan. Oke? Ayo. Yang kedua. Yang nomor 1 harus dibacain aja, yang nomor 2 tulis. Bagaimana Ini kan? Di sini. Aduh, hilang. Ayo, yang nomor 1 teman-teman yang lain perhatiin jawabannya. Soalnya yang nomor 1 apa? Sama. Garis yang berarti titik dulu. Dengar nih temannya nih. Sama garis yang melalui titik I. Negatif 3, negatif 2 dengan gradien 2 adalah langkah M sama dengan 2. Menentukan X1 negatif Y1 sama dengan negatif 3, negatif 2. Masukkan nilai kurang Y1 sama dengan M selesaikan masukkan nilai M X1 dan Y1 dengan Y1. Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Y kurang 2 sama dengan 2 X kurang dengan 3. Kerjakan yang bisa dikerjakan. Y 2 sama dengan 2 X plus 6. Y sama dengan 2 X kurang 2 kurang 2 sama dengan 2. Y sama dengan 2 X plus 4. Yaitu Y sama dengan 2 X plus 4. Yang nomor 1 itu jawabannya tadi Y sama dengan 2X plus 4. Udah sama belum nih? Atau ada yang beda? Nomor 1 sama. Ya itu sama. Yang nomor 1 sama. Oke, berarti yang nomor 1 benar ya? Nah, ini untuk yang nomor 2. Oke, ini yang
menentukan nilai X koma B1. Nah, terus sampai ya, masukkan nilai yang kita ini dalam rumus D sama dengan ya. Terus untuk yang nomor 2 itu masuk aja dulu. menentukan Terus yang kedua menentukan X2 sama Y2. Terus yang ketiga contohnya nilai yang tadi rumus Y min Y1 per min Y1 sama dengan min X1 dikali dengan X2 min X1. Itu ya. Ada semua ya di APBD-nya langkah-langkah pengerjaannya itu. Kalian udah paham ya? Paham. Oke. Oke, terima kasih. Nah, yang nomor 2 ini udah paham belum nih? Oke. Sebelum kita mengakhiri nih, kan kita udah selesai semua nih. Ada yang masih bingung nggak? Masih bingung? Iya. Gimana? Apa ini? Gimana cara membedakan penggunaan rumus yang pertama sampai yang kedua? Dari teman-temannya nih, ada yang mau menjawab nggak? Oke. Gimana? dalam pengalaman saya kita bisa lihat apa yang diketahui dari soal. Soal yang diketahui satu titik dan lainnya dari yang satu itu pakai umur dia kurang satu sama dengan M dalam kurung X dikali satu. Nah terus kalau diketahui dua titik D soal maka pakai umur dia kurang per kali satu sama dengan X kali satu per X kali satu. Oke. Jadi rumus yang ini itu pakai 2 titik ya. Jadi punya 2 titik ya. Kalau rumusnya 1 titik jadi kita udah gradien. Itu rumusnya Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ini dia rumusnya. Jadi itu yang bedain apa yang diketahui di soal ya. Tadi benar yang disampaikan sama orang. Oke? Udah? Ya. Jadi sebelum selesai nih, udah ada siapa yang mau menyimpulkan? Yang menyimpulkan? Oke. Menentukan persamaan parsial yang diketahui satu titik dan berbeda kita menggunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Dan untuk menentukan persamaan garis yang melalui dua titik bisa dengan menggambarkan rumus Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Oke, itu dia ya hasil kita belajar hari ini.